bersama saya Farihin Abdul Fattah, mahasiswa PBA kelas 7B. Nah, yang dimana sekarang kita sedang bersama salah satu teman kita ya, yang bernama Kakak Faza Fauzan Aziman, yang tentunya sama kelas B juga. Halo Kak Faza, bagaimana kabarnya? Halo, baik juga. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. aman. Aman. Perjalanan ke sini tadi macet nggak? Aman? Biasa Nggak ada. macet Bandung. Oke, jadi seperti yang kita ketahui ya, jadi kan kita tuh sekarang zaman udah sangat berkembang pesat dan pastinya teknologi pun ikut berkembang ya. Nah khususnya sekarang tuh kita akan sedikit membicarakan atau mengobrol santai aja tentang apa nih? Tentang multimedia. Oke, jadi kita langsung aja ya ke pertanyaan karena saya juga awam tentang multimedia, jadi kita langsung tanyakan ke teman kita yang lebih ahlinya. Oke, langsung ya Kakak Faza nih. Pertanyaan pertama dari kami mungkin ya. Menurut Kakak Faza sendiri nih apa sih definisi multimedia itu? Menurut Kak Faza, mungkin kalau misalnya nggak mau secara detail ya, takutnya susah juga ngejelasinnya, secara ringkas aja boleh. Oke. Jadi sebenarnya multimedia itu gabungan dari beberapa jenis media. Kayak media misalkan media foto, video, ataupun audio juga itu termasuk media. Jadi multimedia itu termasuk dari beberapa gabungan dari semua media itu. Gitu. Oh berarti mungkin multimedia itu gabungan ya dari beberapa media yang ada kayak tadi dari apa contohnya video, mungkin audio ataupun dan lain sebagainya. Oke, langsung selanjutnya. Nih kalau kita mau belajar nih kiranya buat yang pemula-pemula, software apa tuh kira-kira yang harus dimiliki buat belajar? Tapi ini yang buat tingkatan pemula gitu, apa kira-kira? Kalau buat tingkatan pemula misalkan kita mau edit apa dulu nih? Ya mungkin kayak video atau foto. Kalau misalkan video itu bisa dulu pakai CapCut dulu misalkan, karena CapCut itu udah basicnya gratis juga, banyak fitur yang udah misalkan kita harusnya ada di Pro itu, tapi ada yang masih gratis juga banyak. Jadi lebih enak kalau misalkan kita yang masih nyari yang gratis itu enaknya di CapCut. Kalau misalkan kita emang pengen lebih dalam lagi dan lebih banyak fiturnya, lebih rekomend itu Adobe Premiere juga. Adobe Premiere. Itu kalau boleh tahu CapCut tuh khusus di HP atau di PC laptop ada? Kalau HP bisa, PC juga bisa. Oh, bisa. Oke, selanjutnya ya. Menurut Kak Faza nih, kira-kira kalau buat sekarang tren di multimedia itu apa sih yang menarik ya? Tren. Yang lagi hot banget sekarang apa tuh? Kalau misalkan tren ya, kalau dari TikTok biasanya itu biasalah kan banyak tidak gitu. Kalau di TikTok kalau Iya. apa sih di TikTok kalau misalkan dari YouTube itu lebih banyaknya itu podcast kayak gini juga podcast. Oh iya. Oke, selanjutnya. Oh iya, ini juga nih kan sekarang juga lagi rame-ramenya tentang AI itu ya. Yeah. Nah, bagaimana pendapatnya Kak Faza nih tentang perkembangan AI tapi yang di multimedia gitu tuh? Nah, gimana? Kalau AI ya, sebenarnya ada sisi baik, sisi buruknya juga. Kalau sisi baiknya itu buat AI bisa jadi lebih menggampangin kita sebagai editor itu lebih memudahkan. Misalkan kita membutuhkan suara seseorang ataupun suara kayak chipmunk gitu, itu bisa menggunakan AI. Tapi sisi buruknya itu bisa digunakan dengan salah kaprah. Misalkan bisa menjadi penyebar hoax atau lainnya juga. Ya, jadi tetap ada plus minusnya ya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya ya langsung. Nih kalau Kak Faza suruh milih, lebih suka buat konten tentang video gitu atau tema podcast kayak gini nih? Lebih suka mana tuh? Condong ke mana? Dan kasih alasannya kenapa? Kalau untuk video gitu ya, tergantung mood juga sih. Karena kalau misalkan kita dapat proyeknya video podcast misalkan, video podcast itu harus kita misalkan lebih banyak sensor kata-kata kasar, atau misalkan dari klien itu misalkan pengen dikasih banyak efek, misalkan kan ada yang kayak ngorin apalah, ataupun kayak stiker-stiker lucu lah biasa.
Kalau misalkan dari TikTok lebih gampang masuknya. Tapi tergantung mood juga karena pendapatannya itu tergantung bagaimana yang bikin juga. Baik, ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, karena kita tidak terlalu panjang lah. Oke, langsung saja ke pertanyaan terakhir. Menurut Kak Faza nih, apa sih tantangan terbesar yang ada ketika kita memproduksi multimedia atau ketika kita terjun di bidang tersebut nih? Apa tantangan yang menurut Kak Faza, wah ini bikin gimana? Kalau buat tantangan sih lebih ke waktu kita sama pengeluaran kita dari budgetnya. Karena kalau misalkan kita sebagai content creator atau bukan yang ahli dalam media ini, ke budget itu hal paling utama dulu. Karena kalau kita ingin lebih baik itu dalam videonya, kita harus mengambil yang lebih pro dalam fiturnya. Karena yang pro itu lebih bagus. Kayak misalkan ada yang kita menghilangin objek, itu adanya di pro biasanya. Kalau misalkan ada lagi dari waktu itu karena editing itu nggak bentar juga sih, karena pasti lama. Kalau misalkan kita editing cuma bentar itu pasti bakal hasilnya sekali-sekali sih. Udah. Oke, baik, terima kasih ya Kak Faza nih. Insya Allah ya, ini sedikit sharing yang lumayan membantu ya buat kita yang awam dengan hal multimedia. Nah, mungkin kalau ingin bertanya selanjutnya nanti bisa dikunjungi ke IG-nya Kak Faza, nanti disertakan di bio ya, biar teman-teman tahu gitu. Atau misalnya mau tanya-tanya tentang multimedia ya, kalau ke saya nggak tahu jangan saya kontak. Oke. Baik, mungkin cukup sekian ya podcast hari ini, dan jangan lupa bahagia. Oke, karena kalau kita bahagia, hidup insya Allah aman. Oke. Baik, mungkin cukup sekian podcast kali ini ya, lumayan menarik. Dan jangan lupa dinantikan lagi podcast kita selanjutnya. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe ya, karena satu like kalian itu berarti buat kita ya, biar semangat kontennya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.